Presiden kita nih yang sekarang lagi diancam-ancam nih, saudara. Kalau galak terhadap koruptor, nanti koruptor melengsarkan dia, koruptor mengkudeta dia. Saya mau tanya semuanya, jawab yang kompak. Kalau Bapak Presiden kita mau lawan korupsi, basmi koruptor, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau ada perampok-perampok negara coba-coba ngancam-ngancam presiden, lawan tidak? Lawan tidak? Kalau 9 naga mengancam presiden, siap jadikan naga sebagai cacing? Siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela presiden, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela Islam. Takbir! Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah. Apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu 90% itu hadis dhaif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Apa betul kau sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir? Kurang ajar, berani menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, berapa ratus ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Berapa ratus? Yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, saudara. Kalau ada yang berkata, Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif. Betul, tapi hadis dhaif yang yu'mal bihi, hadis dhaif yang diamalkan. Jadi di Indonesia ini ada gerakan, saudara. Apa mereka bilang? Jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja. Kurang ajar. Awas, hati-hati, saudara. Ini bukan ahlus sunnah yang ngomong begini. Nggak ada ahlus sunnah, saudara, menganggap hadis dhaif itu dibuang begitu saja, saudara. Kalau semua hadis dhaif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan, saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis dhaif itu nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu, saudara, baru sekeranjang. Tahu-tahu mau bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis. Hati-hati, saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi, saudara, membuat semacam ringkasan, saudara, daripada Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan, tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang didapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi, saudara, tawadu, nggak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Tahu-tahu yang sekarang baru belajar ilmu hadis selembar dua lembar, saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu ya, belajar ilmu hadis itu, saudara, tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Nggak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak. Itu aja. Nah, soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha, saudara. Kadang-kadang ada hadis sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Nggak dipakai oleh ulama, mazhab yang manapun nggak pakai, saudara. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah, maharnya baca Quran, saudara. Hadisnya sahih, tapi nggak ada mazhab yang pakai, saudara. Nggak ada ulama yang pakai, saudara.
Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mazhabnya taklimul Quran boleh. Ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali, enggak. Ulama menolak, saudara, padahal hadisnya ada, boleh, enggak dipakai sama ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan, saudara, enggak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis dhaif, tapi ulama semua sepakat pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wa la dirar. Hadis dhaif, saudara, tapi jadi kaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis dhaif, saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah. Ada aslun, saudara, yang bisa menjamin kebenaran isinya, dipakai. Sanadnya lemah, ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah, ilmu yang begini fuqaha yang ngerti, saudara. Jadi jangan sembarangan merendahkan Imam Ghazali, saudara. Jangan apalagi merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Satu lagi saya tambahkan. Ada orang sekarang mengatakan ini hadis sahih, berarti ini madhab Syafi'i. Yang itu hadis sahih, berarti itu madhab Syafi'i. Setiap yang dinyatakan sahih langsung dimasukkan jadi madhab Syafi'i. Enaknya, saudara. Tunggu dulu, alasan mereka apa? Karena Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika sahih suatu hadis, maka itu adalah madhabku. Jadi gara-gara Imam Syafi'i bicara seperti itu, langsung saja, saudara, orang-orang yang sok pintar hadis mengatakan ini hadis sahih, maka ini mazhab Syafi'i. Ada hadis sahih kunut subuh itu tidak ada, maka mazhab Syafi'i nggak perlu pakai kunut subuh, saudara. Apa? Tunggu dulu. Ada hadis sahih, saudara, bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu, berarti itu hadis madhab Syafi'i. Yang madhab Syafi'i kalau punya wudhu menyentuh istri tidak batal. Kok enaknya ngerubah-rubah madhab orang, saudara? Masya Allah. Saya mau tanya nih malam ini, jawab jangan? Jawab jangan? Kapan? Tahun depan deh. Udah malam, Kiai. Jawab sekarang. Mesti sekarang. Nah, makanya perhatian nih, jangan ngobrol nih, serius, ini ilmu nih. Mau tahu gak? Betul? Yuk kita lihat, saudara. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' fi Sharhil Muhadzab, saudara,